Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Sungguh kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita ada pada saat ini. Kita mau bawa korban pujian dan penyembahan kita. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang sempurna, pemeliharaan-Mu yang senantiasa nyata dalam hidup kami hari demi hari. Dan kami ada pada saat ini karena kebaikan Tuhan yang selalu menyertai dan berkati kami. Dan saat ini kami bawa seluruh keberadaan kami hendak memuji Tuhan, menyembah-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan, Kau lawat kami semua, Kau urapi jemaat, Kau pakai hamba-hambamu dan anak-anakmu, sehingga sungguh kami boleh merasakan lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami rindu supaya Tuhan bekerja secara sempurna, sehingga kebangunan rohani boleh terjadi bagi setiap kami pribadi. Apabila ada intervensi kuasa kegelapan roh jahat, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Roh Kudus yang akan menguasai hidup kami dan seluruh sarana prasarana dan bahkan ruangan ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau masuk ke hadirat-Nya. Kita mau mengucap syukur atas anugerah-Nya yang telah Dia berikan untuk hidup kita semua. Kasih-Nya tiada bertepi, hati-Nya tidak terselami. Kita mau mengucap syukur betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup Yesus. Kita mau angkat hati kita mau meninggikan nama-Nya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Tuhan, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kita mau katakan dari awal lagi, kasih-Mu tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Tuhan, ku bersyukur padamu.
Kita mau katakan dari awal lagi, kasih-Mu tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Tuhan, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku.
Kita mau mengangkat hati kita Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Amin. Yesus Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Benar ya Bapa, hanya Engkau Tuhan anugerah terbesar dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa karena Kau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Kami siap untuk memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sertai kebaktian ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, kita memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gila. Sekali lagi kita katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka. Sekali lagi kita katakan, Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku,
hidup kita hanyalah untuk Tuhan. Segenap hati kita selalu kagum akan kebaikan Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kita mau terus menyerukan namanya. Dia adalah Tuhan yang maha besar, dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dia adalah Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Kita mau katakan dari awal lagi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas. Serukan namanya, serukan namanya, amin. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa Tuhan, perkasa mulia. Sekali lagi serukan namanya, serukan Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Sekali lagi kita mau serukan namanya, haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk, dia luar biasa Tuhan, perkasa mulia. Yesus segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kasih Tuhan sungguh indah bagi hidup kita. Dia sungguh mulia dan berharga. Semua pengorbanannya bagi kita terlalu dalam untuk kita bisa mengerti. Kemana
bisa pergi menjauhi roh-Nya suci Tuhan.
bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak terhingga dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu dalam hidup kami, bukan hanya di Kalvari tetapi pemeliharaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Patut kami syukuri ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami, memberikan damai sejahtera dan berkat-berkat yang tidak pernah kami pikirkan. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau kembali menghantar kami beribadah di tempat ini Tuhan. Memuji, meninggikan nama Tuhan. Setiap kali kami berkumpul bersama-sama dengan umat percaya, memuji, meninggikan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan, kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberikan pada kami kesegaran, kekuatan, teguran, dan juga pembangunan menuju kepada Kristus yang adalah kepala. Biar hanya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Bukan hanya di gereja ini saja, tapi di setiap kehidupan kami, biarlah menjadi penyembahan kepada Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu yang sebentar hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus memimpin dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar hati kami seperti tanah yang baik, yang menerima benih yang akan mempertumbuhkan, memberikan buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengar firman bersama katakan, amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang saya kembali mengunjungi gereja ini ya. Kalau nggak salah terakhir kali saya kesini 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya Pak Pendeta ya. Waktu saya sebelum bertolak ke Kanada ya. 2 tahun tinggal di Kanada cepat juga ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gereja memberi saya tema yaitu jeripayamu tidak akan sia-sia. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa tema ini tidak kebetulan dicanangkan. Ya, ini PowerPoint-nya udah muncul belum ini? Belum muncul ya. Ya. Bahwa maksud dari tema ini saya yakin ingin menyemangati kita kembali, menyegarkan kita kembali untuk lebih tekun lagi melayani dan mengasihi Tuhan. Nah, berbicara tentang ketekunan atau jeripayah yang tidak sia-sia, maka saudara pasti ingat 2 tokoh yang terkenal ini ya. Tentu kita bisa dan memberikan daftar panjang terhadap orang-orang yang karena lelahannya, maksud saya kejeripayahnya yang begitu konsisten mengakibatkan mereka sukses ya. Anda pasti bisa menambahkan seperti Thomas Alva Edison atau siapa-siapa ya, tapi saya hanya mengambil 2 contoh saja yang sangat terkenal. Sudah lihat bahwa Kolonel Sanders ini ya, itu adalah pendiri atau penemu resep dari Kentucky Fried Chicken ya, yang sangat terkenal ya. Saya tidak usah menjelaskan latar belakang hidupnya, tetapi saudara di tengah-tengah dia frustrasi karena penolakan, maksud saya masalah keluarga dan juga perusahaan. Sehingga dia mencoba untuk berwira swasta ya, dan dia mencoba resep. Dan saudara tahu dia dari pasar, dia walaupun dia mengalami penyakit rematik, dia dari pasar ke pasar dia tawarin kalau ada orang yang berminat kepada resepnya. Dan menurut data saudaraku, dia lebih daripada 1000 kali mengalami penolakan ya. Sampai akhirnya dia mendirikan sendiri KFC ya, Kentucky Fried Chicken yang sangat terkenal itu ya. Nah, demikian juga seorang yang bernama J.K. Rowling ya. Ini saudara adalah seorang yang penulis novel yang sangat terkenal yang akhirnya juga difilmkan ya. Harry Potter itu yaitu sebuah novel yang begitu tebal dengan kalau tidak salah lebih dari 7 series ya, tebal-tebal segini, orang betah bacanya tanpa gambar lagi ya. Bayangin buku setebal begini nih bisa dipelototin sama anak-anak saudara. Saya kagum kalau saya orang yang gak terlalu suka novel ya, tapi anak saya yang kuliah di Presiden University itu suka novel. Dia kalau beli novel itu tebal-tebal gitu ya, itu bisa dibaca berjam-jam saudara. Nah, ini sangat
mengalami penolakan juga dari 12 penerbit saudara yang terkenal ya. Nggak terlalu menarik saudaraku ya. Tetapi sekarang dia adalah penulis kedua terkaya di dunia dengan 14, sekian triliun dia punya keuntungan dari menulis dan membuat film dari Harry Potter ini saudaraku ya, karena ketekunan dia saudara ya. Dan waktu syutingnya itu saudara, lokasi syutingnya Harry Potter itu di Universitas Oxford Inggris ya. Itu kami pernah tinggal di Oxford Inggris, nggak jauh dari tempat syuting itu. Saya begitu waktu dibuat film itu, saya suka main ke lokasi itu, lihat oh ini di sini rupanya. Jadi familiar sekali dengan spot-spotnya saudara. Nah singkat cerita, ini adalah orang yang punya jerih juang yang luar biasa saudaraku di dalam hal mewujudkan apa yang menjadi dream mereka atau cita-cita mereka. Dan mereka menjadi sukses saudaraku ya. Nah apalagi di dalam Tuhan saudaraku. Nah firman Tuhan yang kita lihat bersama-sama yang menjadi teks pada hari ini sebenarnya diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 dengan kalimat yang terakhir bahwa jeripayamu tidak akan sia-sia. Tapi let me melihat dalam bahasa Inggris supaya lebih ditekankan di sana. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita lihat yaitu dikatakan di dalam bahasa Indonesia ayat 58 itu bahwa ayat terakhir dari 1 Korintus pasal 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan ya kata berdiri teguh, jangan goyah dan giat. Ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, persekutuanmu dengan Tuhan dikatakan ini pekerjaanmu dalam Tuhan dalam bahasa Inggris ya. Oleh karena itu my dear brothers and sister ya, stand firm, berdiri teguh ya. Jangan satupun yang membuat engkau move ya, let nothing move you. Ya, dan nah ini ada menarik dalam bahasa Inggris dikatakan, berilah dirimu selalu penuh kepada pekerjaan Tuhan ya. Ya dikatakan sini giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, bahasa Indonesianya yaitu give yourself fully to the work of Lord ya. Because karena kamu tahu bahwa pekerjaanmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia ya. Saudara, kita tahu bahwa konteks yang dimaksudkan di sini oleh Paulus tentunya di dalam, kalau saudara lihat seluruh pasal 15 itu bicara soal kebangkitan. Jadi Paulus ingin menyemangatin orang-orang Korintus pada waktu itu dan kita juga bahwa hai kamu orang-orang percaya bahwa bukti kebangkitan Kristus itu membuat kamu itu tidak akan pernah sia-sia kepercayaan kamu. Tidak akan pernah sia-sia akan imanmu. Tidak akan pernah sia-sia jerih lelahmu melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya nggak tahu bagaimana kehidupan saudara saat ini. Apakah saudara sudah mengalami ada masa-masa saudara burnout atau mengalami jenuh, mengalami stagnan, ya. Nah, tetapi Paulus mengatakan karena Kristus sudah bangkit maka kesungguhan kita mengasihi dan melayaninya tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena kita mengimani Tuhan yang hidup, gitu, ya. Nah, saudara, pada konteks yang lain lagi, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat bagaimana Paulus berpesan kepada anak rohaninya, 2 Timotius pasal, mari kita lihat 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 dan ke-7, dikatakan begini, 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Karena itulah kuperingatkan engkau Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh perumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, saudara, Paulus pada waktu itu sedang di penjara. Dia sudah menghadapi hari-hari eksekusi terakhir. Dan dia dieksekusi oleh Kekaisaran Nero. Saudara, Paulus sudah di ujung finishnya. Nah, kalau saudara pernah membaca ayat yang mengatakan bahwa aku telah memelihara iman, ya, bahwa upah telah menanti aku, bahwa aku telah menunjukkan bagaimana aku melayani sampai garis akhir dan aku bersyukur bahwa aku setia dan seterusnya.
Nah, tetapi saudaraku, dia begitu cemas bahwa siapa yang akan meneruskan pelayanan ini? Tidak lain tidak bukan adalah anak rohaninya bernama Timotius. Sementara Timotius agak minder, dia merasa muda. Lalu Paulus berkata bahwa kewibawaan rohani itu bersumber pada pertama, yaitu teladan hidupmu. Jika engkau teladan dalam perkataan dan perbuatanmu, kamu akan mendapat wibawa. Jadi wibawa seseorang itu bukan karena umurnya, tapi karena bisa menjaga integritasnya. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa engkau telah dimodali dengan penumpangan tangan atasmu oleh para tua-tua, kobarkanlah karunia yang ada padamu. Nah, saudara-saudara, saya percaya ketika kita bicara jeripaya tidak sia-sia, yaitu tidak dalam hanya konteks di luar, tapi bagaimana kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Ya. Nah, mengapa perlu saudaraku kita selalu digelorakan, ya, digelorakan terus untuk melayani Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Ya. Saudara, saya termasuk pengkhotbah yang sudah 30 tahun ini diundang melayani di banyak gereja, baik di dalam dan luar negeri. Baik gereja yang kecil, menengah dalam jumlah maupun yang ribuan. Ya. Dan dari berbagai macam merek gereja. Saudara, seringkali kalau saya diundang khotbah di gereja-gereja, saya suka perhatikan tuh waktu nyanyi, waktu ibadah gitu ya. Saya kadang-kadang merasa di gereja itu nggak ada roh kehidupan gitu loh ya. Di mana kita bisa menyimpulkan itu? Bagaimana saya bisa menyimpulkan itu? Ya, karena saya lihat ya, baik yang melayani di altar itu sekedarnya, jemaat tidak berpartisipasi. Saya lihat ekspresi mukanya waktu nyembah memuji Tuhan sangat dingin gitu ya. Tapi sebaliknya, saya juga terharu melihat di dalam gereja-gereja di mana saya diundang melayani, itu seringkali saya melihat itu saya merasa itu ada spirit yang hidup ya, begitu antusiasnya jemaat ya. Nah, saudara-saudaraku ya, saya apalagi kalau itu orang-orang muda ya. Ada sebuah gereja di kota Medan, saudara, ibadahnya itu 6 kali. Bayangkan yang jam 2 siang, jam-jam ngantuknya itu orang gak tahu dari mana, ribuan datang, bahkan sampai gak cukup kursi dibikin tikar, sampai di depan mimbar gini saudara. Itu semua anak-anak muda saudaraku. Itu gedung muat 2.500. Waktu nyanyi mereka antusias sekali, menyembah Tuhan antusias sekali. Ya. Melayani luar biasa. Ya. Semangatnya luar biasa saudaraku. Ya. Dan demikian juga di Pekanbaru, kemarin saya ke Pekanbaru juga begitu saudara. Jam 7 malam ibadah terakhir masih ribuan orang datang, anak-anak muda antusias sekali. Ya. Sekarang saudaraku, bagaimana dengan kita saudaraku? Apakah kita ini sudah mulai melempem, sudah mulai redup ya? Saudara-saudaraku, apakah kita sudah merasa lelah ya di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan? Nah, oleh karena itu tema yang mengatakan jeripayamu tidak sia-sia itu adalah memotivasi kita untuk kita jangan pernah redup mengasihi dan melayani Tuhan. Ya, kita membutuhkan rohnya yang kudus saudara-saudaraku. Nah, beberapa alasan yang bisa membuat kita redup yaitu pertama, karena tantangan hidup dan pelayanan saudaraku ya. Saudara, banyak orang saudaraku yang dulunya menggebu-gebu mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tapi karena begitu sulitnya kehidupan, begitu banyak tantangan saudaraku, membuat dia tersandra saudaraku. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayat 17. Mari kita lihat bersama-sama. 2 Korintus ya, pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita lihat konteks ayat 16 dikatakan, sebab itu kami enggak tawar hati. Ya, karena penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, saudaraku. Jadi saudaraku, kita akan tidak akan pernah punya gairah dan semangat militansi ya kalau kita melihat bahwa tantangan itu tidak di dalam perspektif Tuhan. Dikatakan oleh Paulus di sini, dia tidak akan pernah berhenti berjerih lelah untuk berjuang melayani Tuhan walaupun penderitaan ada, karena penderitaan ringan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
Kemudian Roma pasalnya yang ke-12 ayat 11. Ya, ini satu ayat yang tentunya kita sangat familiar, dikatakan ayat 12, ayat 11 mulai. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacita dan pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi saudara-saudaraku, ini yang harus kita ingat ya. Karena tidak sedikit orang yang tadinya melayani Tuhan begitu bersemangat ya. Ada tantangan sedikit, ada tantangan finansial, ada tantangan penyakit, ada tantangan-tantangan yang lain. Bukannya membuat itu mendorong kita untuk untuk lebih lagi dalam Tuhan. Tapi banyak orang yang undur dari Tuhan. Ya, saudara, saya tahu bahwa masa ini adalah masa yang sulit ya. Banyak PHK ya, sekarang dengan kompetisi di global. Sekarang saya menyadari ya, kemarin saya bilang sama anak saya yang mahasiswa itu, yang mau lulus itu, saya bilang, Bang, kamu generasi yang harus fighting dengan hidupmu. Kenapa emang Dad? Dia bilang. Saya bilang gini, kenapa saya bilang? Karena sekarang ini kita memasuki sebuah masa dan sebentar lagi akan booming yang namanya apa yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu adalah suatu keadaan di mana usia produktif itu akan booming di Indonesia ini dan dengan pendidikan yang tinggi akan berlimpah. Sementara saudaraku, jika tidak diantisipasi oleh pemerintah dan kita nggak punya entrepreneurship, leadership atau kepemimpinan yang wira swasta, itu nanti akan banyak sekali akan terjadi keresahan sosial. Ya, akan ada begitu banyak masalah-masalah sosial. Kenapa? Karena daya tampung dunia kerja itu nggak mampu menghadapi bonus demografi di mana banyak orang-orang muda yang punya pendidikan hebat-hebat nggak bisa kerja, saudaraku. Nah ini plus lagi ada pengangguran, ada PHK di mana-mana. Ya, sudah sekarang dua penyebab sekarang ini. Satu penyebab adalah karena ikut-ikutan untuk memboikot Israel sehingga sekarang Starbucks, KFC, apalagi itu Pizza Hut dan segala macam sudah mulai ribuan karyawannya dirumahkan. Ini berbahaya sekali ya. Yang kedua juga adalah bagaimana yang terjadi di sekitar kita, kompetisi ya. Sekarang barang-barang Cina itu murah, produksinya murah sekali. Makanya Sritex itu bangkrut, nggak bisa bersaing ya kan dengan online dan segala macam. Jadi saudara, betul bahwa tantangan hidup ke depan ini nggak gampang secara ekonomi, saudara ya. Saya bilang sama anak saya, Bang, kamu harus minimal kamu punya IP 3,5 sampai 4 supaya kamu nanti dapat beasiswa. Lu jangan di Indonesia nih, lu sekolah ke New Zealand atau ke Kanada atau kemana, bilang gitu. Kalau kamu nggak punya skill, yang kamu nggak punya pendidikan tinggi dan kamu nggak punya network, wah sulit nanti kamu, saya bilang begitu ya. Nah, saudara-saudara, jadi bagaimana dengan kita, saudaraku ya? Apakah kita masih terus tanpa henti-hentinya untuk semangat di dalam Tuhan. Walaupun tantangan kehidupan kita secara ekonomi, secara pelayanan, ya kadang-kadang di pelayanan juga banyak membuat kita menjadi merasa, aduh sia-sia dah saya udah berjerih lelah gitu ya. Kemarin saya ke Surabaya khotbah ya, ada kesaksian gitu ya. Dia bilang gini, aduh saya ini katanya, sudah nolong seorang nenek janda, lalu sudah disuplai kebutuhannya, kemudian dia punya rumah mau dia jual, saya tolong jualkan supaya dia bisa tinggal di Malang. Saya udah baik sama dia bertahun-tahun, ternyata saya difitnah, ya, saya difitnah katanya uangnya saya ambil dan segala macam. Waduh, dia bilang saya kepahitan, saya tawar hati gitu ya. Nah, ternyata setelah dia dengar khotbah saya, dia diingatkan kembali itu dan dia bersaksi dan berkata, oh iya ya kita nggak perlulah untuk tawar hati ya. Saudara, banyak orang yang mengecewakan kita yang membuat kita undur melayani Tuhan ya. Saudara, tapi teruslah berbuat baik. Satu kali ada ular yang mendekati perapian, lalu dia ada seorang anak muda ya. Kasihan lihat ular ini, daripada dia mati kepanggang, dia tangkap ular itu dilemparkan jauh gitu saudaraku ya. Tetapi ular itu datang lagi ke perapian itu saudaraku, dan itu berbahaya, nanti bisa menghanguskan dia. Ditangkap lagi ular ini sama anak muda ini, lalu ular ini menggigit tangan daripada anak muda ini dengan sakit, lalu dilempar lagi jauh.
Dia datang lagi ke perapian itu, dia tangkap lagi saudaraku, digigit lagi, dia lemparkan supaya menjauh ular itu. Lalu temannya tanya, kenapa kamu menangkap ular itu? Biarkan aja dia mati. Lihat tanganmu sudah berdarah, dia menggigit kamu. Dia mengatakan begini, ular itu kodratnya adalah menggigit dan berbisa. Tetapi kodrat saya adalah mencintai. Jadi saudaraku, saya tidak diciptakan untuk menggigit orang, untuk menghancurkan orang. Tetapi saya diciptakan untuk mencintai. Jadi saudara, teruslah kita mencintai karena itu adalah kodrat Tuhan. Jadi dalam pelayanan kita bisa menemukan begitu banyak orang-orang yang menduka citakan kita, membuat kita tawar hati dan seterusnya. Sehingga kita merasa sia-sia yang saya lakukan ini semua. Nah, yang kedua saudaraku yang membuat kita makin redup saudara dalam mengiring Tuhan itu karena kita mengandalkan daging kita saudaraku ya. Kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 18. Kita bersama-sama melihat. Paulus tidak tawar hati karena disebutkan di sini ayatnya yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Paulus saudaraku, salah satu rahasia mengapa dia tidak tawar hati dan terus tanpa lelah dia berjuang saudaraku. Karena dia melihat dengan mata iman. Ya, dia tidak mengandalkan dagingnya. Karena itu dikatakan di sini bukan yang kelihatan yang kami lihat. Tetapi apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan ini sementara. Jadi kita melihat bahwa seringkali kita menjadi undur dalam Tuhan karena semuanya kita lihat di sekitar kita yang melemahkan kita. Lalu kita mulai berhitung dengan akal kita, dengan daging kita, dengan kekuatan kita. Kita mengatakan tidak mungkin bisa. Ya, saudara, tetapi apa yang kita lihat dalam dunia ini adalah sementara. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Dan yang ketiga saudaraku, alasan mengapa kita menjadi redup yaitu memberhalakan pelayanan tetapi tidak membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita terlalu sibuk dengan pelayanan, kita sibuk dengan aktivitas kita yang kita anggap itu adalah suatu hal yang melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya kita lupa bahwa kita tidak memupuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, makanya kita tawar hati. Saudara, kalau kita udah mulai kurang doa sama Tuhan, kurang persekutuan dengan Tuhan, ya, maka apa? Maka kita akan lama makin redup. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di dalam perjanjian lama bahwa imam-imam itu disuruh untuk selalu menjaga api di mezbah itu supaya jangan redup. Demikian juga kita, saudaraku. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap bersemangat dalam mengasihi dan melayani Tuhan? Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan Yesus yang 100% manusia, 100% Allah, di dalam Markus pasalnya yang pertama, mari kita lihat bersama-sama. Markus pasalnya yang pertama, Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, saudara, Yesus yang adalah fully human, ya, sepenuhnya manusia dan Allah, memberitahukan kepada kita bahwa pagi-pagi benar dia pergi keluar dan dia berdoa, saudaraku. Apa maknanya nih, saudaraku? Itu artinya bahwa doa bukan sekedar kalau saudara butuh sesuatu, saudara berdoa. Tapi doa bagi Yesus adalah membangun relasi, memupuk relasinya dengan Bapanya. Dia membutuhkan suatu kekuatan yang baru. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia sadar bahwa membangun hubungan pribadi dengan Bapanya adalah sesuatu kebutuhan yang sangat penting sekali. Ya. Saya nggak tahu bagaimana saudara membangun hubungan pribadi saudara sama Tuhan. Ya. Saya tidak merekomendasikan cara mekanik seperti agamawi. Ya. Ada orang-orang yang merasa bersalah kalau nggak bangun pagi, buka Alkitab, lipat tangan, berdoa sebelum pergi kerja gitu ya. Saudara, membina hubungan itu agama, saudara yang saudara punya salah satu cara.
Saudara tahu Yohanes pasal 4:24 berkata bahwa Allah itu roh, maka barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi roh saudara yang paling penting kontak dengan Tuhan, bukan secara mekanik. Wah, ada rasa perasaan bersalah kalau bangun pagi nggak buka Alkitab, baca ayat lalu kemudian berdoa. Saudara, tidak seperti itu, tapi saudara harus menemukan cara-cara kreatif di mana saudara membina hubungan dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara tidak perlu harus bangun tidur berdoa, buka Alkitab. Kadang-kadang bisa sambil saudara nyetir sampai ke kantor pun saudara menyembah Tuhan, ya, memuji Tuhan, lalu mendengarkan firman Tuhan di mobil, ya. Kadang-kadang saya melakukan bersama dengan istri kalau pergi ke kantor, istri saya ke gereja, biasanya hari Jumat itu istri saya WBI itu Wanita Betel Indonesia, itu biasanya kebaktian ibu-ibu, hari Jumat kita antar anak kita yang kecil ke sekolah, kemudian kalau abangnya kan udah kos di Cikarang sana. Jadi istri ke gereja karena ada ibadah ibu-ibu pagi-pagi, saya harus ke kantor, ke kampus. Kami putar lagu rohani, nyanyi berdua di mobil dan tidak jarang kita mengalami urapan Tuhan, kita mengalami kunjungan Tuhan. Waktu nyanyi itu kita mengalami satu kesungguhan kita untuk mengungkapkan perasaan kita. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau begitu baik. Sambil nyanyi saudara, tapi jangan tutup mata nanti nabrak ya. Harus tetap buka mata ya. Atau saudara lagi bawa cucu saudara ke taman sambil nyanyi saudara. Lalu saudara mendengar firman Tuhan. Ya. Whatever, apapun yang kamu ciptakan, jangan agamawi, tidak penting saudara untuk mempunyai satu cara untuk bertemu dengan Tuhan. Yang penting bagaimana saudara nurture your spiritual life. Bagaimana saudara untuk memelihara hubungan saudara dengan Tuhan. Ya. Supaya Anda tidak suam-suam kuku. Ya. Saudara, bahkan saudara, ada saatnya kita perlu retreat saudara. Retreat itu adalah suatu cara di mana kita merefreshing ya ingatan kita kepada Tuhan. Ya. Saudara, beberapa tahun yang lalu, long time ago lah, waktu saya ambil S2 di Korea, ada satu mata kuliah yang tidak ada SKS-nya, tapi wajib diambil oleh semua mahasiswa. Kami datang dari beberapa negara, ada dari Pakistan, India, Indonesia, Cina, Myanmar, Salomon, dan dari Kenya, dari apa gitu. Kita mata kuliahnya itu mata kuliah field trip ya, yaitu kita berkunjung ke bukit-bukit doa ya. Di Korea Selatan ada 200 bukit doa, saya baru berkunjung 8. Jadi ada seorang pendeta yang bawa kita untuk mengunjungi bukit-bukit doa itu. Malam harinya setelah kita capek gitu ya, kita ada persekutuan sebentar, lalu kita sharing satu sama lain. Saya masih ingat, padahal itu 20 tahun lebih yang lalu ya. Pendeta Korea itu tanya kepada kita masing-masing. Kalian ini kan pendeta semua ya katanya. Iya, kamu dari Indonesia ya, Pakistan segala macam. Bisa sharing nggak gimana kamu mempersiapkan khotbah? Ya yang satu bilang, saya kalau persiapan khotbah sekian hari sebelumnya saya baca Alkitab, buka dictionary ini segala macam, tafsiran segala macam. Kamu gimana? Kita ungkapkan gitu. Saudara, surprise banget saudara pun. Habis kita semua sharing bagaimana kita hamba-hamba Tuhan ini mempersiapkan khotbah. Lalu dia bilang gini, sekarang saya share ya apa yang saya lakukan bertahun-tahun. Ternyata dalam setahun saudaraku, dia itu pergi ke bukit doa ya selama 1 bulan dalam setahun ya. Apa yang dia lakukan saudaraku? Bawa Alkitab yang baru yang belum dicoret-coret, dia doa puasa di puncak sana, di bukit doa maksudnya. Lalu saudara dari situ dia mulai ambil pulpen sama kertas, dia mulai menyendiri dengan Tuhan, dia retreat dari keramaian di kota Seoul dan dia betul-betul sendiri berdua dengan Tuhan di bukit doa, lalu dia baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu, udah gak tahu berapa puluh kali, lalu setiap kali pembacaan dari perikop itu, dia mendapat inspirasi dari Tuhan dan dia tuliskan, sehingga begitu dia pulang dari gunung, dia tunjukkan pada kami, saya sudah punya ratusan garis besar khotbah saya dan saya gak kekurangan khotbah. Dan itu semua waktu saya khotbahkan direkam dan kemudian jadi buku, lalu dia ambil tas gede, dia bilang, inilah puluhan buku yang hasil perenungan saya di puncak setiap tahun. Wah kita malu semua ya, hamba Tuhan masih muda malu bagaimana dedikatifnya dia. Dia mengatakan spirit kita menjadi tidak akan pernah layu karena apa? Semangat kita nggak pernah layu kenapa? Karena kita
karena saya selalu membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya menyendiri di puncak, di bukit doa. Setahun itu paling tidak 4 minggu atau 1 bulan saya berada di bukit doa. Saudara, saya nggak tahu bagaimana saudara sekali lagi memupuk relasi saudara dengan Tuhan. Ya, kalau saudara orang yang suka bangun pagi, jam 3, jam 4, monggo ya. Pokoknya saudara harus pelihara ya hubungan saudara dengan Tuhan. Ya. Nah, yang berikutnya saudaraku yang membuat kita ini redup adalah karena kita menyimpan dosa saudaraku ya. Hidup dalam dosa yang gak diakui saudaraku. Mari kita lihat bagaimana Paulus menegaskan perbandingannya ya. 2 Korintus, masih dalam 2 Korintus tadi. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Ya. Nah, jadi Paulus mengatakan bahwa dia berusaha dalam hidupnya untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya tidak menyimpan dosa. Ya. Bahkan kalau saudara baca ayat seterusnya itu bagaimana dia mengatakan bahwa ada pengadilan Tuhan nanti yang akan menerangi semua hati orang. Ya, ayatnya yang ke-10 itu. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik maupun jahat. Jadi Paulus itu saudaraku. Ya, nah ingat ya. Tadi saya tidak kebetulan mengambil ayat tadi sebelumnya itu. Paulus mengatakan mengapa dia tidak tawar hati. Salah satu membuat dia tidak tawar hati karena dia gak nyimpan dosa. Dia selalu berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Dan dia selalu melihat bahwa akan ada pertanggungjawaban kehidupan kita di dalam kekekalan. Baik yang jahat maupun yang baik. Saudara-saudara, orang yang menyimpan dosa akan makin lama makin redup. Ya. Dan dia tidak akan mau lagi berjuang untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin dibawa dulu kali ya. Nah, saya telah mendapati nggak usah jauh-jauh ya kehidupan saya, kita semua. Pasti kita semua ada momen-momen di mana hidup kita, aduh Tuhan kenapa saya melakukan kesalahan? Kenapa saya melakukan dosa ini? Akhirnya apa saudaraku? Kita selalu merasa tertuduh. Karena kita merasa tertuduh, maka akhirnya apa? Kita tidak punya gairah lagi untuk melayani. Tidak punya gairah lagi untuk berdoa. Tidak punya gairah lagi untuk menyanyi. Tidak punya gairah lagi untuk mengasihi. Tidak punya gairah lagi untuk beribadah. Kenapa? Karena hati kita selalu merasa tertuduh. Hei, kamu masih belum mengakui dosamu kemarin. Hei, kamu melakukan ini. Saudara, orang yang menyimpan dosa tidak akan pernah bisa sejahtera. Dia selalu merasa tertuduh. Dia merasa selalu gak layak. Makanya saudaraku, hal yang paling Tuhan sukai dari kehidupan kita adalah kita datang dalam kerendahan hati dan mengaku, Tuhan, aku salah, aku berdosa. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi semangat. Ya. Dan poin yang terakhir yang ingin saya share kepada saudara, apa yang membuat kita makin redup adalah karena kita tidak menyadari upah yang kita terima bagi orang yang setia. Mari kita bersama-sama buka 2 Timotius 4. Ayat 7 dan 2 Timotius 4. Ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, kata Paulus. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang membuat Paulus itu bersemangat itu kenapa? Karena dia tahu bahwa jerih payahnya tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena akan ada nanti mahkota kemuliaan yang akan dia terima. Amin. Kalau saudara melihat di dalam dunia ini saja, mungkin saudara akan patah semangat. Tapi kalau pandangan kita jauh ke depan, saya undang pemain musik ke depan. Apa yang akan kita terima seperti Paulus mengatakan, yaitu pahala yang akan kita terima. Maka
kita percaya jerih payah kita tidak akan sia-sia dan kita akan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya nanti kita diberi oleh Tuhan mahkota bukan karena jabatan kita. Ya. Bukan tidak mungkin encim-encim yang rajin berdoa, rajin berkunjung, rajin mengasihi orang lain. Belum tentu nanti saya menang atau lebih banyak mahkota dari dia. Dia pahalanya begitu luar biasa. Saya pernah kenal seorang ibu. Dia suaminya orang Inggris. Ibu ini adalah orang Ambon, Ibu Ruth namanya. Dia tinggal di kota Sheffield di Inggris. Chesterfield itu sama Sheffield itu berdekatan. Waktu kami tinggal di Oxford, saya dengan istri nginap 2 malam di rumah mereka. 4 jam dari kota Oxford naik bus, saudara. Nah, ibu ini sudah tua. Artinya tua ini udah 60 tahun ke atas. Suaminya orang Inggris, nggak punya anak. Suaminya sebagai engineer di kapal laut yang pulang setahun 2 kali. Kadang-kadang 3 kali paling mentok. Tapi ibu ini seorang yang jauh dari hiruk pikuk dari apa yang disebut sebagai pendeta. Tapi ibu ini begitu mengasihi orang-orang Asia. Jadi setiap tahun pemerintah Cina dan pemerintah Malaysia banyak mengirim orang-orang Chinese untuk kuliah di kota Sheffield yang di situ terkenal beberapa fakultas termasuk hukumnya, fakultas hukum dan ekonomi. Jadi gelombang orang datang setiap semester itu mendarat di kota itu ribuan orang. Dan Ibu Ruth ini seorang yang sederhana, dia datang dengan kartu nama, dia bikin banner bikin spanduk di bandara, lalu memperkenalkan dirinya kepada mereka, I am Indonesian, saya orang Indonesia. If anything that you need during your study here in this city, just call me, I will like to visit you. Dia bilang kalau kamu butuh apa-apa, saya bisa menolong kamu, saya ibu kamu di sini. Lalu mereka punya dormitory, punya asrama, dia suka kunjungi. Kalau sakit dibesukin sama dia, ulang tahun dirayakan. Ibu ini mencintai luar biasa anak-anak itu. Dan saudara tahu, ternyata tidak sedikit anak-anak muda yang ateis dari Cina sana akhirnya menjadi orang percaya karena ibu ini begitu bersemangat selalu menjangkau orang-orang ini. Satu kali waktu hari Minggu saya dibawa ke gereja Chinese, gereja orang Asia di mana banyak orang Chinese-nya di kota itu. Dia bilang gini sama saya, Pak Junifrius, itu singer itu sama pemain musik itu dulu datang ke sini ateis itu. Tetapi saya jangkau mereka dan sekarang mereka melayani Tuhan. Ya. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang jerih payah tidak akan sia-sia. Ya, walaupun dia ibu rumah tangga orang biasa gitu ya, tapi orang ibu Ambon ini udah tua ya, 60 lebih usianya, tapi dia banyak menjangkau. Saya kira pahalanya itu, mahkotanya itu jauh lebih banyak, jauh lebih mulia daripada saya. Saya nggak bisa menggambarkan mahkota itu nanti seperti apa. Kita terbatas pikiran kita untuk memvisualisasi apakah mahkota itu seperti layaknya Ratu Inggris yang ada atau pemenang dari Putri Indonesia lalu dikasih mahkota. I don't know ya. Kita nggak bisa gambarkan seperti apa. Tapi Alkitab mengatakan ada upah dan mahkota kepada mereka yang tanpa sia-sia dan jerihlah mereka dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, diberikan kepada mereka. Amin. Oleh karena itu mari dengan tema ini bahwa jerih lelah kita tidak akan sia-sia kalau kita terus mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Ya, jangan biarkan redup api daripada semangatmu pada Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Haleluya. Mari kita nyanyi satu pujian. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu ku terkagum. Mengenalmu judulnya ya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, dan karya tanganmu
tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita bangkit bersama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, ada satu kata yang luar biasa dari lagu ini. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi dari semua yang ku kenal. Saudara, mengenal Tuhan sebagai pribadi yang hidup akan membawa kita kepada kehidupan yang bergairah dalam Tuhan. Mengasihi, melayani, berdoa, beribadah. Apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan, karena Dia hidup adanya. Kenallah Dia secara pribadi. Binalah hubunganmu dengan Tuhan, supaya engkau mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan untuk berjalan teguh meskipun tantangan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, Paulus berkata, berdirilah teguh, bertekunlah dalam doa, karena jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Saudara, jangan izinkan api semangat saudara kendur oleh karena tantangan dalam pelayanan, oleh karena dosa, oleh karena daging, oleh karena banyak persoalan-persoalan di sekitar saudara. Kita perlu mengenal Dia lebih dalam Dia. Dia adalah pribadi yang begitu menyukacitakan, yang membuat kita exciting. Dialah yang membuat kita penuh gairah dalam bekerja, dalam berbuat, dalam melayani Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya, ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada
menyembah-Mu. Tuhan, mungkin selama ini ibadah kami hanya merupakan rutinitas kami lakukan setiap saat, tetapi kami tidak membangun persekutuan yang cukup dengan Engkau. Bahkan pengenalan kami terlalu dangkal terhadap Engkau Tuhan. Karena itu kami bersyukur untuk firman-Mu. Kau mengingatkan kami Tuhan supaya kami lebih dalam mengenal Engkau, dan kami terus akan giat dalam mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dalam pekerjaan-Mu, baik dalam keluarga, gereja, bahkan dimanapun kami berada. Sehingga sungguh-sungguh kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan. Dan kami percaya sebagaimana janji Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia karena ada upah yang akan Tuhan berikan bagi kami semuanya. Karena itu Engkau selalu mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Berkati hamba-Mu, urapi dalam setiap pelayanan, dan Kau pakai lebih lagi, Kau berkati keluarga, bahkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Pendeta Juniferus Kultom, atas pelayanannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Sekarang kita masuk ke pengumuman. Sebelumnya saya ingin mengundang untuk, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di kebaktian ini, boleh angkat tangan atau berdiri. Baik, jemaat yang setia semua. Untuk pengumuman pada hari ini, aktivitas gereja selama sepekan ke depan berjalan seperti biasa, yaitu ada permata di hari Kamis, kemudian ada doa malam di hari Jumat, lalu juga ada kebaktian PRBK di setiap hari Sabtu. Lalu setelah kebaktian ini akan ada latihan paduan suara. Bagi Bapak Ibu yang terlibat dalam paduan suara, mohon jangan pulang dulu. Lalu kami juga dari Panitia Natal mau mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk berpartisipasi dalam kerja bakti di gereja selesai ibadah ini. Kemudian untuk yang berulang tahun di minggu ini, ada Ibu Litania, kebetulan ada di sini orangnya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan dan keluarganya. Kita akan nyanyikan Selamat Hari Jadi. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh Ibu Laura. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa untuk segala penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh benar-benar tertanam di dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami gunakan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati pelayanannya, keluarganya. Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja.
takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Saya undang jemaat bagi berdiri, kita katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadi pengharapan kami, bahkan yang akan terus menuntun kami dalam setiap jalan kami. Sehingga sungguh-sungguh kami semakin mengerti kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan rancangan-Mu. Dengan demikian kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami akan terus menuju kepada kedewasaan menjadi sama seperti gambaran Kristus. Karena itu Engkau yang akan terus membimbing kami dan mampukan kami berjalan dalam iman, melangkah dengan keyakinan. Karena kami tahu bahwa perjalanan hidup kami tidak mudah. Ada kalanya kami diperhadapkan dengan tantangan ataupun keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi itu tidak akan pernah menggoyahkan kami. Kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau. Kami bersyukur buat jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini. Kau akan terus memelihara mereka, memberkati mereka, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Bahkan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami bersyukur juga buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada kesempatan ini. Engkau yang akan terus memakai mereka, bahkan memberkati mereka dalam setiap tanggung jawab dan Tuhan percayakan. Kami berdoa buat jemaat yang tidak hadir, Engkau akan lawat mereka, berikan kepada mereka kerinduan untuk lebih lagi mencari wajah Tuhan dan merindukan Engkau dalam kehidupan mereka. Dan kami bersyukur untuk Ibu Lita yang berulang tahun pada minggu ini. Berikan kesehatan, kekuatan dan sukacita yang dari Tuhan secara melimpah. Bahkan dengan bertambahnya usianya, maka boleh semakin dalam mengasihi Engkau dan berkat-berkat Tuhan dikaruniakan. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal tutup tahun dan tahun baru. Engkau yang akan terus mengurapi rekan-rekan panitia sehingga mereka dapat mempersiapkan segala sesuatu, dan yang terbaik mereka berikan kepada Tuhan dan kepada jemaat-Mu dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Karena itu Tuhan akan memakai mereka dan memperlengkapi mereka dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa bersyukur sekali lagi untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam pemberitaan firman-Mu. Kau yang akan terus mengurapi dalam setiap pelayanan, memakai lagi lebih luar biasa. Dan kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan atas bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin hari semakin berkembang. Dan kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami, urapi mereka supaya mereka bekerja secara maksimal untuk membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami.
kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penyertaan Roh Kudus boleh nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.